Sejak ribuan tahun lalu, hutan dan padang savana menyimpan satu rahasia besar. Sosok raksasa yang langkahnya mengguncang bumi, namun hatinya penuh kelembutan. Ia bukan pemangsa, bukan pula penguasa yang kejam. Ia adalah gajah, mahakarya alam yang hidupnya adalah kisah tentang kekuatan dan kasih sayang. Di balik mata yang tenang, gajah menyimpan cerita panjang peradaban manusia dan bumi. Ia adalah saksi bisu perjalanan waktu, dari kejayaan kerajaan kuno hingga hutan yang kini perlahan hilang. Bayangkan, makhluk yang mampu menjatuhkan pohon dengan belalainya, namun juga membelai anaknya dengan kelembutan yang tak terukur. Itulah gajah, simbol agung dari kebijaksanaan alam semesta. Setiap generasi manusia mewariskan kisah tentangnya. Dalam legenda, ia dipuja sebagai dewa. Dalam budaya, ia dihormati sebagai lambang kekuatan. Dan di alam, ia hidup sebagai penyeimbang kehidupan. Kini, saat dunia berubah dengan cepat, kisah gajah menjadi panggilan untuk kita semua. Menjaga, memahami, dan mencintai. Di antara makhluk darat lainnya, gajah adalah raksasa sejati. Tinggi tubuhnya dapat mencapai 4 meter dengan berat yang melampaui 6.000 kilogram. Tubuh besar ini ditopang oleh 4 kaki kokoh, bagaikan tiang penyangga bumi. Kaki-kakinya dilapisi bantalan lunak yang memungkinkan mereka berjalan dengan tenang, bahkan hampir tanpa suara, meski tubuhnya menjulang perkasa. Inilah keheningan yang kontras, raksasa yang mampu berjalan seakan tanpa jejak. Gajah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan. Setiap hari, mereka bisa mengonsumsi hingga 150 kg tumbuhan seperti rumput, dedaunan, kulit kayu, dan buah-buahan. Waktu makan mereka dapat mencapai 16 jam dalam sehari. Tubuh besar mereka menuntut energi yang besar. Dan hutan maupun padang savana menyediakan segalanya. Dari aktivitas sederhana ini, gajah secara tidak langsung membentuk lanskap alam. Mereka memangsa cabang-cabang, merobohkan pohon, membuka jalan, dan menyebarkan benih. Semua itu membentuk ekosistem yang seimbang. Saat malam tiba, gajah beristirahat, tetapi mereka jarang benar-benar tidur lama. Rata-rata, gajah hanya tidur 2 hingga 4 jam dalam sehari. Tidur pun sering dilakukan sambil berdiri, meski terkadang mereka juga berbaring di tanah. Waktu istirahat singkat ini cukup, karena tubuh mereka selalu menuntut untuk kembali bergerak mencari makanan dan air. Kehidupan gajah adalah cerminan kebersamaan. Mereka hidup dalam kelompok yang dipimpin seekor betina tertua, sang matriark. Dialah penyimpan ingatan, yang mengetahui jalur migrasi, sumber air, serta bahaya yang mungkin mengintai. Dalam dunia gajah, pengalaman adalah harta, dan matriark menjadi penuntun generasi muda. Kelompok ini biasanya terdiri dari betina dan anak-anak mereka. Sementara gajah jantan cenderung hidup menyendiri setelah dewasa, meski terkadang mereka bergabung dalam kelompok jantan yang longgar. Lebih dari itu, gajah memiliki cara berkomunikasi yang begitu menakjubkan. Mereka menggunakan suara, gerakan tubuh, hingga getaran infrasonik yang mampu merambat melalui tanah sejauh beberapa kilometer. Getaran ini diterima oleh kaki dan tulang rahang bawah, lalu diteruskan ke telinga bagian dalam. Dengan cara ini, gajah bisa saling berhubungan meski jarak memisahkan. Dunia mereka bukan hanya dunia suara, tetapi juga dunia getaran bumi. Belalai mereka adalah mahakarya evolusi. Lebih dari 40.000 otot bekerja tanpa tulang, menciptakan kekuatan sekaligus kelenturan yang luar biasa. Dengan belalai, gajah bisa merobohkan pohon besar, namun juga mampu mengambil sehelai rumput dengan kelembutan sempurna. Ia bisa mengangkat beban berat,
meniupkan air untuk mandi, hingga meniupkan debu ke tubuh sebagai pelindung alami dari sengatan matahari dan serangga. Fungsi belalai nyaris tak terbatas, menjadikannya salah satu organ paling kompleks yang pernah diciptakan alam. Di dunia ini, terdapat dua jenis gajah besar yang kita kenal, gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah Afrika yang hidup di savana dan hutan tropis Afrika adalah yang terbesar. Telinganya lebar bagaikan benua asalnya, tubuhnya menjulang, dan gadingnya panjang serta melengkung indah. Sementara itu, gajah Asia lebih kecil, dengan telinga lebih mungil dan punggung sedikit melengkung. Mereka tersebar dari India hingga Asia Tenggara, menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Di antara gajah Asia, terdapat subspesies yang lebih kecil namun tak kalah penting, gajah Sumatera dan gajah Borneo. Gajah Sumatera memiliki tubuh lebih ramping dan gading yang relatif pendek, menjadi ikon hutan tropis Sumatera. Sementara gajah Borneo yang hidup di Kalimantan dikenal sebagai subspesies terkecil di dunia. Tubuhnya mungil, wajahnya lebih halus, dan gerakannya penuh keanggunan. Kedua subspesies ini adalah permata yang hanya ada di Nusantara, menjadikan Indonesia rumah bagi kekayaan alam yang tak ternilai. Dalam perjalanan hidupnya, gajah menempuh jarak yang luar biasa. Kawanan gajah dapat bermigrasi ratusan kilometer demi mencari air dan makanan. Migrasi ini adalah tarian besar yang mengikuti irama musim. Ketika musim hujan tiba, mereka berpesta di padang rumput yang hijau. Saat kemarau panjang datang, mereka berjalan teguh menuju sumber air terakhir yang tersisa. Perjalanan panjang ini bukan sekadar pencarian hidup, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan perpindahan mereka, benih tanaman terbawa dan tersebar, menciptakan kehidupan baru di sepanjang jalur yang mereka lintasi. Dalam budaya manusia, gajah selalu menempati tempat terhormat. Di India, ia dipuja sebagai dewa Ganesha, simbol kebijaksanaan dan keberuntungan. Di Thailand, gajah putih dianggap suci dan menjadi lambang kekuasaan. Di Afrika, gajah adalah simbol perlindungan dan kebersamaan. Hubungan antara manusia dan gajah telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, dari peperangan hingga pertanian, dari legenda hingga tradisi. Tak ada hewan lain yang begitu erat dikaitkan dengan perjalanan spiritual dan budaya manusia. Namun, di balik semua keagungan itu, gajah menghadapi ancaman yang nyata. Perburuan gading, konflik dengan manusia, dan hilangnya habitat akibat pembalakan, serta perluasan lahan pertanian membuat populasi mereka terus menurun. Gajah Sumatera dan gajah Borneo kini berada di ambang kepunahan. Gajah Afrika pun tidak luput dari ancaman, meski upaya konservasi terus dilakukan. Meski demikian, harapan masih ada. Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan program konservasi hadir untuk melindungi mereka. Teknologi modern digunakan untuk memantau pergerakan kawanan gajah, memastikan mereka tetap aman dalam perjalanan migrasi. Kesadaran masyarakat juga tumbuh bahwa gajah bukan hanya hewan besar dengan gading yang berharga, melainkan bagian penting dari keseimbangan bumi. Gajah adalah pengingat bahwa kekuatan tidak harus keras dan kelembutan tidak berarti lemah. Mereka adalah penjaga hutan, pengembara yang sabar, dan simbol abadi dari kebijaksanaan alam. Jika kita mampu menjaga gajah, kita sedang menjaga masa depan bumi. Karena hutan, air, dan udara yang mereka jaga adalah kehidupan kita juga. Dan ketika kita melihat seekor gajah berjalan perlahan dengan langkah mantap dan tatapan teduh, kita sedang menyaksikan warisan purba yang masih hidup hingga kini. Warisan yang bukan hanya milik satu bangsa, tetapi milik seluruh umat manusia. Inilah raksasa lembut,
penjaga bumi, yang keberadaannya adalah cahaya harapan bagi dunia yang terus berubah. Dalam setiap langkahnya, gajah meninggalkan jejak bukan hanya di tanah, tetapi juga di hati dunia. Ia adalah pengingat bahwa keseimbangan bumi bergantung pada keharmonisan antara manusia dan alam. Selama kita masih mampu menghargai kehidupan di luar diri kita, maka harapan untuk bumi akan selalu ada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus menjaga, memahami, dan mencintai alam, sebagaimana gajah menjaga keseimbangannya di dunia ini. Sampai jumpa.